Oke. Iya, dulu kan. Nah, tunggu menyatu ini. Nanti tunggu dia menyala dulu. Cek gitu. Ya udah ntar biar berdiri ya. Ya udah ya, emang sama. Udah apa? Itu jadi eh. Iya, seluruhnya di bagian mana? Maksudnya iya, oke, mau maju lagi. Enggak. Apa sih? Jadi pangan konsentrasi. Itu berarti nah, ini aku boleh dengan ini. Saya itu apa? Yes. Di dalam kurung dulu deh, biar paham ya. Nah, terus terus ada apa itu? Oh, iya empat ya, empat dua berarti XP lah. Empat S, Paleo. Ini ya dua. Iya udah. Itu empat S sama dengan empat. Ini ini nah, jadi di sini S, oke, ditambahin satu dua kita oh, oh, nah jadi tadi D empat S nah empat S kalau tiga nah berarti di sini KSP-nya dan dari KSP ini kita bisa dapat nilai tadi berapa deh? Tiga benar sudah mereka tiga per empat pintu jangan dia kayak sempat tren nggak pak galian tren tapi kalau itu sudah jadi ini tuh duanya nggak usah ditulis di depannya nyawanya diajar nah koefisien benar Catherine koefisien dinaikin jadi pangkat makanya tulis ini kalau belum baca ya kalau belum baca gini S dikali 2S kuadrat oke nah kan belum baca ini dibedah dulu aja jadi nggak kejebak tadi kayak Kayla yang 4S kuadrat nah kalau udah lancar kan ini S ada 3 tinggal 4S kalau 3 salah maka dibedah aja jadi S kali 4 kali S kuadratnya. Oke, dipahami? Nah, maka KSP-nya dia 4 dikali S dikali lagi sama S kuadrat. Berarti kan S-nya ada 3. S-nya ada 3 berarti 4 S pangkat 3. Nah, KSP. Kalau ditanya ternyata S, maka tinggal diakan 3-in. Akar 3 dari apa? Dari KSP dibagi sama 4. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Boleh dimakan ya? Tadi yang begini ini udah boleh dihapus dong. Mau foto dulu, boleh ya? Ini kan.
Udah. Dari pas aku udah. Ini mau ditulis ya. Jangan memendam di HP doang nanti ke rumah. Sambil nunggu aja nanti masih ada ya. Tidak bisa sama tidak.
Sandana kali aku juga. Oke, ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, jadi deh kalau tadi ini mah yang tadi kalian kerjain itu secara manualnya. Yang tadi KSP sama nilai S itu secara manualnya. Nah, sebenarnya ada di sini ada pola S dan KSP. Jadi kalau misal ada suatu senyawa bentukannya AB, AB aja. Contoh kayak tadi yang AgCl. Ini AB karena nggak ada dua. Dia cuma AgCl. Jadi cuma A dan B. Oke. Nah, AB ini dia KSP-nya, S-nya itu sama dengan S kuadrat. Kalau misalkan di KSP-in, dia bentuknya nah, kalau dia itu hubungannya hubungan S-nya kalau kayak tadi ini dia S kuadrat, ya kan? Nah, kemudian kalau AB2 dia itu 4 S pangkat 3. 4 pangkatnya ini dapatnya dari mana? Ini biar kalian tahu polanya ya. Ujian kalian hafalannya biar nih, karena panik. Cara tahu pangkatnya itu dari mana? Ini deh. S diperoleh dari jumlah koefisien ion. Kita tambahkan di sini. Ada AB. Ionnya kan sama-sama satu. Ya betul, paham kenapa koefisiennya satu? Karena dia itu A-nya satu, D-nya juga satu, maka dia N-nya sama dengan 2. Paham? 2 dari mana? Berarti N-nya tadi. Nah, makanya dia pangkatnya 3, paham? Ini A1, B, 3, jadi 4. Jadi oh, ini oke. Kalau ini 5, 5, 5, 5.
A-nya 2, B-nya 3. Oke. Coba kamu tes dulu. Ini tes dari mana? Makanya 6. Karena di B-nya udah 5 terus kan. Oke, sip. Dari paham ya. Oke. Mulai dari nanti tuh aku tanya kayak gini loh, tanya aja. Nah, terus kalau berasal dari jumlah OF. OF itu berarti yang ini ya jumlahnya mereka. Nah, kalau angka berikutnya cuma ini 1, ya, yang beda. Di sini ada 1, di sini 4, 27, 26. Nah, ini sebenarnya lebih mudah dihafal karena angkanya itu aja. Ya, tapi kalau misal kalian nanya, dia berasalnya dari mana kan? Kita bedah. Misal nih kita ambil dari A, B, 2. Nah, dari si A, B, 2 ini deh, dipangkatkan. Berarti dia 1. A-nya kan 1, koefisien A. Nah, B-nya berapa? 2. Nah, kemudian dia dipangkatkan. Oke? Berarti 1 dikali 2 dikali 4. Nah, makanya dia jadi 4D. Itu asal mulanya, asal usulnya. Jadi kalau kalian ingat tadi contoh A2 B3. Kita kali 3. Ya, pangkatnya gimana? Jadi benar pintar, pangkatnya ada di sini sama 3. Iya, jadi itu jadi dia 2 pangkat, 3 pangkat, sama-sama pangkat. Coba ini berapa? 4 kali 27. Nah, dia selesai gitu deh. Makanya kalau misalnya kalian pengen yang praktis, itu tinggal dihafal ini. Cuman was-wasnya kalau udah mau ulangan kan kadang buyar. Nah, makanya aku kasih tahu itu asalnya dari mana. Kalau pangkat berarti dia asalnya itu dari ke atas jadi 2. Kayaknya ada 4, berarti di atas S-nya jadi S tambah 4. Paham? Nah, terus asal mula angka 1, 4 dan lain ini berasal dari koefisien ion yang dipangkatkan. Jadi di sini ada 2 kan? Tulis 2. Dipangkatkan 2. Dari sini juga sama. Ini 3, dipangkatkan 3. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, terus ini untuk yang tadi tentang hubungan S dan KSP. Dari KSP ini. Nah, di sini dipakainya dari asas Lagrangian. Yang pertama, ada ion serangga. Maksudnya, kalau zat itu ditambah, maka dia menjauhi zat itu sendiri. Dia menjauh. Jadi misal zatnya ada di sini, ditambah, berarti dia menjauhnya ke sana. Kalau zat yang ditambah di sini, berarti dia menjauhnya ke sana. Nah, lawan-lawannya benar. Gimana? Itu ditambah, dia punya jauh, menjauh. Jadi kalau misalnya zat yang ditambah itu ya, sel dimasukkan ke sel sini, berarti dia ditambah. Kalau ditambah, berarti dia menjauhnya mana? Kalau sampai ke dirinya sendiri, berarti besar. Nah, bisa dipahami? Ini tambahin sel dia, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Kiri. Nah, kalau di kiri itu tadi dia geser itu adalah endapan, ya kan? Kalau mengendap artinya kelarutannya turun. Kelarutan turun dan endap. Endapannya yang naik justru. Nah, jadi gitu deh. Ini deh, maka gesernya kenapa ke kanan? Karena yang kurang mendekat yang kurang benar.
Jadi ketika misal Cl ditambah, dia jauh, berarti ke sana lawannya. Kalau Cl kita ambil mendekat, berarti tanah dia sendiri. Saya pahami. Oke. Nah, berikutnya ada faktor pH. Ingat ya, pH itu ada asam dan ada. Jadi dia lebih akan lebih didekati oleh yang negatif, yaitu anion. Cara tahunya, kalau anion itu di sini negatif, asal-asalnya ada N-nya. Biar nggak kebalik gitu ya, anion itu negatif atau positif gitu ya. Kalau anion, di sini ada T, dia berarti ion positif. Itu biar nggak kebalik. Jadi ketika dia ionnya negatif, berarti dia anion. Nah, kalau anion, ion negatif. Karena di sini H-nya itu positif. Asalnya besar, dia besar. Kalau besar, dia lebih reaktif terhadap yang anion atau ion positif. Tuh. Nah, oke, kita lanjut. Di sini nih, Dek. Ada suatu reaksi CaCO3, jadi Ca2+ dan CO32 min. Sekarang kita lakukannya. Kalau penambahannya dengan H, dia akan dekatnya kemana? Dia bakal ngegandengnya siapa? Kenapa? Anion, pas benar. Nah, dia bakal nempelnya ke ya. Kenapa? Anion, dia negatif ini, Dek. Nah, negatif ini adalah anion atau ion negatif. Oke, next. Kalau dia OH min, nempelnya apa? Sekarang dia negatif. Iya benar, karena dia kation, jadi nempelnya ke yang atas. Dari kami, dari yang itu dulu. Nah, terus gimana cara dia bereaksinya? Cara dia bereaksinya, deh. Jadi ketika misalnya kita satu penambahan ion H. Nah, penambahan ion H, maka dia akan mengikat CO3. Ketika penambahan ion H, 2 min. Ya kan? Kan dia nempel dengan yang negatif. Nah, ketika ditambahkan, maka akan terbentuk betul KCO3 min. Nah, ketika terbentuk KCO3 min, berarti si CO-nya ini kan pakai. Kalau pakai berarti analoginya dia berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau berkurang, bergesernya benar mendekat, gesernya ke mana? Kalau pintar. Nah, berarti si CO ini dia berkurang. Berkurang karena dipakai sama dia kan udah sibuk reaksi sendiri sama H. Jadi kanan ke dirinya sendiri. Ya, geser ke kanan. Geser kanan atau pro. Nah, betul. Kalau kiri namanya apa deh? Betul. Nah, kita next lagi. Yang nomor 2, OH minus. Ditambah OH minus. Nah, ketika ditambah OH minus tambah Ca12. Nah, ini akan jadi CaOH. Nah, ibaratnya dia kan sama-sama sibuk ya dia. Si OH ini sibuk sama CO. CO sama Ca. Nah, berarti Ca-nya juga berkurang. Maka gesernya ke kanan lagi karena dia berkurang, jadi dia bergeser kanan. Jadi ininya itu deh, masih pakai konsepnya ini. Kalau ditambah, jauhi diri sendiri. Kalau misalkan dikurangi, maka deketin dirinya sendiri. Oke? Sip. Nah, ini juga konsepnya sama deh. Misal NH3. Oke? Nah, NH3 ini kita mau tambahkan ke dalam reaksi ini. Kan sibuk sama
Kalau minus sibuknya sama NH3 min dia bakalan sibuk sama alge. Nah, nah berarti algennya kan sibuk sendiri. Dia akan bergeser. Jadi sibuk sendiri kan, dia berkurang. Nah, kalau sudah algennya berkurang, maka dia gesernya ke kanan. Nah, geser ke kanan atau ke produk. Jadi untuk tiga konsep ini sebenarnya sama semua deh. Cuma bedanya apa? Di sini namanya juga ion senama. Jadi yang dikasihkan yang manisnya dicampur dengan kalisa. Nah, itu sama kayak gitu deh. Jadi si Cl dicampur dengan Cl lagi. Itu konsepnya masih sama. Kalau ditambah maka jauh. Kalau dikurang dia dekat. Konsepnya sama. Tapi yang membedakan kalau ditambahnya yang sama-sama namanya itu sama, Cl ditambah dengan Cl itu berarti ion senama. Kalau yang ditambahkan H dan OH berarti dia masuknya ke pengaruh pH. Nah, konsep ion kompleks kan kalau ini kompleks ya. Kalau yang nggak kompleks apa? Na plus. Ini ion juga, tapi nggak kompleks. Ya, kalau ini kan udah kompleks. Nah, kalau kompleks ditambahkan konsepnya sama, cuma bedanya dia adalah ion kompleks. Jadi bisa diterima. Tadi yang sama itu konsepnya. Kalau zatnya ditambah, maka biasanya kiri kanan menjauhi, ya kan? Nah, next. Berikutnya suhu. Kalau suhu kita pasti nggak asing ya sama endoterm sama eksoterm. Kalau endoterm itu biasanya di soal udah diketahui dia plus plus ya. Kalau eksoterm dia minus. Nah, di sini deh, kalau suhunya naik dalam keadaan endoterm maka dia bergesernya ke arah produk. Produk berarti bagian ke arah reaktan. Kalau suhunya ditambah, balikin aja. Kalau ditambah biasanya ke reaktan. Kalau dikurangi biasanya ke produk. Kebalikannya. Ini aku ada contoh. A plus B sama dengan AB. Di sini diketahui delta-nya min. Kalau min? Betul. Let's go. Gimana? Dinaikkan deh. Gesernya kemana? Suhu dinaikkan, geser ke reaktan. Maka gesernya karena kiri. Jadi berarti kan? Ya, ini reaktan. Iya dia. Nah, geser ke reaktan. Berarti kalau dari arah kiri, nah ke kiri atau dalam kurung reaktan. Kalau suhunya di liter, sip. Foto ya dia. Kalau di sekolah materi ini udah dibahas belum? Kalau ada yang nggak tahu sama, tapi kayaknya nggak sebanyak lagi dua sudah. Oh, serius kan sebanyak ini? Oke, kita ini mana? Kalau benar satu begini. Oh, oke. Kalau bilang punya tuh dari KSP dulu deh. Iya. Berarti
Oke, ini lastnya deh ya. Jadi kalau kecil. Nah, jadi kalau polusi besar, dia geser ke mall besar. Tapi kalau diperkecil, dia gesernya ke mall yang besar. Kebalikannya, ya. Kalau di sini, ini ada berapa mall deh? Satu mall ditambah tiga mall. Jangan lupa konten stoikiometri ya, jadi OF sama dengan mall. Nah, kalau di sini ada berapa mall? Dua. Besar, maka gesernya kemana deh? Mall besar kemana?